hormati Bapak Menteri ATR BPN Agus Harimurti beserta Ibu jajaran serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya perkenalan diri, saya Penandi Sobisan Budi atau Sosi. Di sini sedang mengambil studi Energy Policy and Climate di Johns Hopkins University. Kami paham pasti jadwal Bapak di Amerika Serikat pasti sangat padat, tapi kami sangat mengapresiasi niat Bapak untuk berdiskusi dengan kami, tidak hanya di DC, tapi kemarin sudah juga dilakukan diskusi dengan teman kami di New York juga, jadi kami sangat mengapresiasi yang tersebut. Saya kebetulan sekarang sebelum di sini saya kerja di Telkom, Pak. Sekarang kebetulan mengambil Master of Business Administration di Johns Hopkins University. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Johns Hopkins University jurusan Master of Public Health. Background saya dokter di Indonesia. Saya sekolah di George Washington University di DC, jurusan Communication Management. Saat ini saya kuliahnya di Security Studies Georgetown University. Dan kita juga sangat semangat sekali karena kita bisa akhirnya menyampaikan pendapat dari teman-teman mahasiswa di sini. Saya studi di Georgetown bagi bidang hukum. Mahasiswa master di sini di George Washington University. Di sini saya mengambil jurusan Interdisciplinary Business Studies. Karena ini dengan teman-teman ingin mendapatkan ilmu terbaik dari Amerika, kemudian bawa pulang. Kalau saya khususnya memang nanti pulang mau mengajar. Jadi pengen ada seperti Mas Eka juga pulang pengen jadi dosen. Saya sekarang kuliah di jurusan Library and Information Science, Master, Ilmu Perpustakaan dan Informasi di University of Maryland. Jadi saya sebelum kesini saya pustakawan di Perpustakaan Nasional, jadi nanti juga akan kembali ke sana. Saya sekarang studi Master Communication Policy di University of Maryland. Saya saat ini menempuh studi S2 Political Communication di Johns Hopkins University. Saya akan lulus tahun depan, akan kembali mengabdi di Indonesia. Saya kuliah di University of Maryland, program master jurusan Supply Chain Management. Saya sedang kuliah S1 di University of Mary Washington di Fredericksburg, Virginia. Sekarang tahun ketiga saya jurusan Cyber Security. Sekarang lagi program S1 di George Washington University, lagi double major International Affairs sama Business, dan kebetulan juga lagi magang di KBRI, jadi tadi sebenarnya udah foto bareng tadi. Terima kasih. Kami juga merasa ini kesempatan yang baik diberikan panggung untuk menceritakan kisah sukses Indonesia, pemerintah Indonesia, Kementerian ATR BPN di depan forum yang terhormat kemarin. Ini sesuatu yang ingin saya ceritakan, sekaligus mudah-mudahan penggalan cerita ini bisa menginspirasi kita semuanya bahwa Indonesia ini memang negara yang besar, negara yang punya sejarah panjang, manusianya banyak, nomor 4 di dunia, betul ya? Geografi kita unik, 17.000 pulau lebih. Sumber daya alam kita juga bisa dikatakan banyak kelebihannya, walaupun secara satu paket itu juga kita mengatakan sumber daya alam itu terbatas, ada batasnya. Tapi yang paling penting adalah SDM kita. Dan apa yang kita lakukan selama ini tentu ada yang sudah baik, ada yang baik. Nah, yang sudah baik kita lanjutkan, kita tingkatkan, termasuk kita apresiasi. Karena dunia saja bisa mengapresiasi Indonesia. Itu yang kami sampaikan kemarin, diamini oleh para audiens, datang dari 80 negara. Dan mereka mengatakan impresif apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal reforma agraria. Tadi ada beberapa yang mengangkat isu tentang tanah, tentang tata ruang, tentang masa depan Indonesia dari sisi tanah dan tata ruang dihadapkan pada tantangan ke depan, termasuk krisis iklim dan lingkungan. Jadi kami
Tapi menceritakan itu dengan sukacita karena alhamdulillah sekali lagi banyak hal yang telah dilakukan. Saya orang baru yang bekerja selama ini, beliau-beliau ini. Saya hanya menjadi ambasador kemarin, menjadi duta menceritakan apa yang dilakukan oleh beliau-beliau semua dan semua jajaran Kementerian ATR BPN. Saya dengan bangga menyampaikan itu karena ini kerja keras semuanya. Lalu mendapatkan sorotan yang luas dan saya mengatakan kita terus bekerja, masih banyak pekerjaan rumah kita. Saya boleh sampaikan di sini bagian mengikuti betapa kompleksnya urusan pertanahan Indonesia itu adalah karena puluhan tahun banyak warga Indonesia yang tidak punya sertifikat tanah. Punya rumah, punya lahan, berkebun itu bertahun-tahun, belasan puluhan tahun, tapi nggak punya sertifikat. Secari kertas yang bisa membuktikan keabsahan kepemilikan properti yang ditinggali dan dimiliki. Di tempat kita masih banyak perbuat penyerobot tanah, mafia tanah. Mungkin kita mengikuti juga ya, tiba-tiba dirampas, dokumen dipalsukan, dipecah-pecah, diagunkan, dijaminkan. Ada orang keluarga yang langsung tersingkir dari rumahnya sendiri. Di pengadilan pun kalah. Artinya mafia itu ada di mana-mana. Nah, banyak lagi yang lain yang intinya adalah melalui tanah mudah-mudahan kalau diberesin keadilan hadir. Kalau diberesin kesejahteraan meningkat. Karena setelah memiliki sertifikat tadi, ini punya akses ekonomi. Bisa dijadikan agunan, mengambil pinjaman, kredit usaha rakyat, soft loan dari bank yang menyediakan jasa. Kalau kita punya mimpi besar untuk membangun ini dan itu, infrastruktur maupun membangun manusianya, investasi sekali. Dan itu dimulai dari certainty, dari kepastian hukum, dari kemudahan berusaha, dari ekosistem pembangunan yang juga saling memudahkan. Gitu. Antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain, harapannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan. Ya. Tapi di sisi lain, ada kewajiban kita sebagai warga dunia yang bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup kita. Kita punya cita-cita net zero emission misalnya. Climate crisis ini bukan lagi jauh di sana tapi di depan mata kita sekarang kita rasakan. Mau kemana kita? Indonesia sebagai paru-paru dunia, anggota G20, nggak mungkin kita cuek, nggak mungkin kita masa bodoh begitu. No, kita tunjukkan kita juga punya leadership, bukan hanya diri kita tapi juga di kawasan kita. So, my point is, memang tantangannya tidak mudah, tapi dibutuhkan kecerdasan dalam melihat peluang dan tantangan baru di abad 21 ini, keberanian mengambil resiko dan peluang-peluang baru, tapi juga yang paling penting adalah bagi saya, bagi kita semuanya, mari kita menyatukan semua sumber daya kita. SDM ini perlu diorkestrasi. Ada yang security study, ada economics, ada law, ada interdisipliner, ya kan? Ada perpustakaan, ada education, ada communication, ya, ada environment, climate dan lain-lain. Ya.